Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran tematik. Nah, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan masuk di tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Kita akan masuk di subtema 1 untuk minggu ini, hewan di sekitarku. Nah, di buku kalian, di halaman ini ada di halaman 95. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung lagi. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut. Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Nah, karena Benny dan Edo itu nama orang, maka di awal kata menggunakan huruf besar. Kemudian, menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Nah, karena Dedi dan Made adalah nama orang, maka Dedi D-nya harus besar dan Made M-nya juga harus besar. Nah, anak-anak, ayo ingat kembali menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang atau nama hari. Jadi, penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama orang atau nama hari anak ya. Nah anak-anak, kemudian kita akan lanjutkan dengan menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis. Seperti itu ya nak ya simbolnya, garis panjang. Bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik.
Seperti itu ya nak ya, ada di dalam kurung. Ayo nyanyikan lagu berikut bersama teman-temanmu. Nah, di buku kalian ada di halaman 96. Judulnya yaitu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke anak-anak, pasti bisa anak-anak lagu itu kan? Nanti anak-anak bisa menyanyikan lagi sendiri ya nak ya. Tetap semangat anak-anak. Menentukan panjang pendek bunyi lagu dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Bunyi lagu yang pendek diiringi satu tepukan. Nah anak-anak, kita lanjutkan untuk materinya yaitu tentang menyebutkan aturan di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 100 ya. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Jadi anak-anak tidak terlambat ya. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempat sampah. Menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 111 ya. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Perhatikan contoh berikut. Nah, coba anak-anak lihat gambarnya. Jonas sampai di sekolah, tetapi pintu gerbangnya sudah tertutup ya nak ya. Nah, yuk kita baca dulu yuk. Hari ini Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika atau pelajaran hitung-hitungan. Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika atau hitung-hitungan. Akibatnya ya nak ya, kalau terlambat sampai di sekolah. Yang rugi adalah Jonas sendiri. Manfaat mematuhi aturan di sekolah. Ayo,
kita ingat kembali tentang aturan di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya. Menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Nah, timbangan pasar itu ada timbangan. Timbangan itu dibagi menjadi dua, timbangan digital dan timbangan kue. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat, gram, atau dalam penulisannya yaitu G, kilogram, atau penulisannya kg, atau hektogram, penulisannya Hg. Perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Jadi anak-anak untuk ketiga ini dihafalkan dulu ya nak ya, karena saling berkaitan. Mengukur berat benda dengan timbangan. Nah, di buku kalian ada di halaman 103 ya nak ya. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Coba anak-anak perhatikan, ini ada timbangan kue. Nah, angka yang ada di sini menunjukkan 500. Itu artinya yaitu 500 gram. Di sini kelihatan sedikit ya nak ya, ada G. G itu artinya gram. Ya. Kemudian kalau turun lagi itu ada kg, ada kilogram. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, sekarang kalian perhatikan timbangan pasar ini. Di situ ada bandulnya atau ada alat untuk mengukur beratnya itu. Ada 1 kilogram, 1 kilogram, 1 ons. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Ini ya, seperti ada paruh burung ini loh nak. Ada cucuknya 2, ini harus seimbang. Nah, kalau sudah seimbang maka dinyatakan timbangan itu pas. Gitu ya nak ya. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kilogram, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Di buku kalian ada di halaman 105. Pengukuran berat dengan timbangan kue. Langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Yang kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Yang ketiga, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Nah, contohnya seperti ini nak. Ini ada timbangan kue, kemudian di atasnya diberi susu segar. Nah, berapa beratnya susu segar ini? Kita lihat yuk. Di sini jarumnya menunjukkan di antara 200 dan 300. Berarti itu 250 gram. Kemudian kita akan belajar
Pengukuran berat dengan timbangan pasar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. 2. Letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Yang ketiga, jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Jadi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, ini cucuknya atau paruhnya ini toh seperti cucuk burung, ini harus seimbang. Ya, kalau sudah seimbang berarti itu untuk ukurannya pas. Ya nak ya. Itu bisa ditambahkan yang kanan atau yang kirinya. Misalkan buah mangganya atau ukuran untuk beratnya itu. Biar seimbang. Nah anak-anak, kita akan belajar mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Coba anak-anak perhatikan gambar yang coklat ini, ada dua. Ada yang mengatakan itu adalah bandul, ada yang mengatakan anak timbangan. Tetapi sama, anak timbangan atau bandul artinya ya nak ya. Nah, anak timbangan yang pertama, yang atas itu 500 gram. Kemudian yang bawah lebih lebar sedikit 1 kilogram. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada pengukuran telur. Nah, gambar yang pertama ini ada telur 2 kilo, 1 kilo ditambah 1 kilo, ada 2 kilo. Gambar yang kedua juga 2 kilo, tetapi menggunakan ukuran gram. Jadi 500 gram ditambah 500 gram, ditambah 500 gram, ditambah 500 gram. Berat telur tersebut sama-sama 2 kilo. Perhatikan contoh lagi nak. Gambar yang pertama ada jeruk. Jeruk ini beratnya ada 1 kilo. Pengukurannya menggunakan 500 gram ditambah 500 gram. Gambar yang kedua, pengukurannya menggunakan satu saja, 1 kilogram. Satu bandulnya atau anak timbangannya. Nah, jadi kedua jeruk itu sama-sama 1 kilogram. Tetapi yang kiri menggunakan 500 gram, ada 2. Kalau yang kanan menggunakan 1 kilogram. Menggunakan 1 anak timbangan. Ya. Nah anak-anak, alhamdulillah untuk materinya yaitu sudah selesai. Untuk penugasannya yaitu coba kalian mengerjakan latihan Bu Pena halaman 98 dan 102. Untuk jawaban tidak perlu difotokan ya nak ya, untuk latihan anak-anak di rumah. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi minggu ini. Tema 6 subtema 1, anak-anak tetap semangat. Ya nak ya, terima kasih anak-anak hebat semuanya, solih dan solihah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.